Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Kita akan praktikum lagi untuk yang kelas A1. Benar ya, A1 ya ini ya. Di sini ada 10 orang ya, di lab ini sudah ada 10 orang. 10 orang juga di online-nya ada 50 orang ya. Jadi 60 ya berarti ya. Alhamdulillah ya. Baik, kita lanjutkan materinya di modul ke-7 ya. Jadi, sudah saya buka modul ke-7 itu. Ini ada catatan dulu ya. Di modul 7 saya share dulu, saya share screen dulu. Ya, jadi di modul ke-7 itu ada catatan dari saya, ini ya. Berikut ini adalah database sampel yang selama ini kita gunakan. Yang kita gunakan yaitu ini ya, order entry. Pada saat praktikum-praktikum sebelumnya ya, online maupun offline. Kemudian nanti jika ingin menggunakannya, Anda bisa rename dulu nama database order entry yang sudah pernah Anda buat ya, dengan nama lain, order entry lama, atau mungkin nggak usah juga nggak apa-apa, yang baru aja yang nanti diberi nama baru gitu juga boleh ya. Terserah Anda, suka-suka Anda mana. Jadi database order entry yang kemarin saya berikan sebagai materi dan latihan, juga ada tugas ya, itu sebenarnya database sampel. Sebentar. Saya ulangi, database order entry yang selama ini kita gunakan itu sebenarnya database sampel ya, sampel. Jadi Anda bisa cari database sampel di internet itu banyak ya, tinggal gunakan. Apalagi MySQL itu banyak sekali database sampelnya. Itu tinggal digunakan karena sudah kita tidak perlu membuat lagi dari awal ya. Tabel-tabelnya, struktur-strukturnya juga sudah ada, kemudian isi tabelnya juga sudah lengkap ya. Jadi sudah lengkap semua, tinggal digunakan. Keperluannya apa? Biasanya memang digunakan untuk pembelajaran ya, atau untuk demonstrasi, simulasi atau praktikum seperti ini. Jadi kita tidak perlu buat diisi semuanya, kan kelamaan ya, tinggal gunakan aja tabel-tabel yang sudah ada di database order entry itu. Jadi tinggal dieksekusi aja nanti query-query-nya seperti apa. Ya. Saya menggunakan order entry ini di praktikum basis data ini supaya mudah dipahami dulu, karena kemarin juga sudah saya jelaskan sedikit ya mengenai ini ya. Ya, sebenarnya ini ya. Jadi order entry yang semacam ini ya. Baik relasinya maupun ada primary key, ada foreign key-nya, kemudian ada primary key yang memang komposit seperti ini. Ganda ya, double komposit ya, bukan dua, bukan double, tapi komposit gabungan ya. Jadi ini gabungan plus ini atau koma. Jadi ini nanti jadi primary key di tabel order items, yaitu order 6 dan order item. Tapi gabungan penggunaannya ya, tidak sendiri-sendiri ya. Dan yang lainnya ya, ini ada relasi primary key berrelasi dengan foreign key dan seterusnya ya. Nanti kita ulang sedikit lagi. Kemudian caranya bagaimana kalau mau menggunakan sampel, database sampel tersebut? Ini berlaku untuk yang database sampel yang lainnya juga yang sudah mungkin nanti bisa Anda cari di internet ya. Ini juga ada database sampel order entry ini di internet. Jadi sudah saya sediakan zip-nya di sini. Ini ya. Ini ya. Ini silakan diklik misalnya gitu ya, nanti kalau waktu apa saat ini kalau sekalian pas pegang laptop atau pegang komputer ya, atau di hadapan komputer bisa langsung dieksekusi atau dipraktekkan bisa, atau nanti diputar lagi video ini juga bisa. Nah, kemudian nanti akan diberikan ini ya, zip file ini ya, order entry zip ini ya. Oke.
Saya save, saya kasih nama misalnya. Oh, ini 2001 ya. 2001. Nih. Nanti saya ekstrak ini. Nanti munculnya, saya cek dulu dalamnya ya. Ada file ini ya. Order entry.sql. Jadi ini adalah hasil ekspor ya. Jadi hasil ekspor database yang kita buat di MySQL ya. Nanti mau bisa diekspor pakai PHP MyAdmin atau ini yang kita gunakan Workspace ini atau tool-tool yang lain juga bisa, SQL browser, MySQL Workspace, Navigate dan lain sebagainya. Itu nanti bisa diekspor. Jadi Anda buat database, buat tabel, buat isi-isinya, diisi data tabelnya, diisi semua, relasinya dibuat, kemudian itu diekspor. Gunanya apa? Gunanya nanti bisa digunakan di server lain, di database server lain ya. Misal Anda buat di kampus, di lab gitu ya, karena memang kita kan belum, database server kita ini kan masih menggunakan localhost ya, jadi tidak terkonek secara terpusat. Artinya kita menganggap, kita memposisikan laptop kita atau komputer kita itu sebagai database server. Ya, kita bekerja sendirian gitu, jadi ya. Kalau dalam sesungguhnya aplikasi sesungguhnya ada database server yang berada di ruang pusat server gitu ya. Kemudian diakses dari beberapa klien yang ada di jaringan tersebut ya, mestinya gitu ya. Jadi ada klien-klien yang mengakses ke database server tersebut ya. Ada 20 mahasiswa misalnya, kemudian ada database server di Prodi TI ya. Nah, nanti mahasiswa mengakses. Seperti halnya ketika Anda mengakses program yang lain ya, seperti Sikadu, e-learning dan sebagainya, seperti itu. Bayangannya seperti itu. Gambarannya bukan bayangannya, gambarannya seperti itu. Ya, jadi diekspor nanti jadi SQL ini .sql atau mungkin .text juga bisa boleh ya. Kemudian nanti dari .sql ini baru nanti kita kalau mau gunakan di komputer lain atau di server lain, ya, dari laptop pindah ke komputer, dari komputer pindah ke laptop. Jadi cara ngopi database-nya bagaimana ya? Cara gampangnya gitu ya, supaya mengcopy database yang sudah kita buat. Atau kalau teman Anda sudah buat susah-susah gitu ya, ya. Kemudian Anda ingin punya database yang seperti punya teman Anda itu ya, dan teman Anda juga masih bingung cara mengkopinya bagaimana, ini diekspor aja ke SQL, nanti ada caranya. Kemudian nanti diimpor oleh Anda sendiri atau yang namanya di dump tadi ya, di dump database, kemudian nanti diimpor jadi database yang komplit persis seperti punya teman kalian gitu ya. Ini namanya. Saya ekstrak dulu biar ada foldernya ya. Saya nggak nyarinya susah. Nah ini sudah kebanyakan. Di dalam ini ada ya. Ini order entry 2001 ini. Kemudian di dalamnya ada ini. Sedikit cerita yang tadi tentang tadi. Kalau Anda mau mengekspor, itu bisa gunakan MySQL Workspace juga bisa, atau gunakan yang sederhana seperti ini ya. Kalau belum punya aplikasinya ya. Localhost ini ya. Tapi sebelumnya jangan lupa SAM-nya itu kita aktifkan dulu ini ya. Ini belum kan? Masih belum online, belum running, maaf, belum running ya. Baik services MySQL maupun services Apache-nya. Saya coba start dulu dari Apache-nya. Kenapa saya runningkan juga yang services Apache-nya, web servernya, karena nanti saya menggunakan localhost PHP MyAdmin. Kalau Anda cuma menggunakan database saja, berarti cuma MySQL aja. Tapi ini dua-duanya saya running ya. Sehingga sudah running semua, hijau, tidak ada merahnya, di bawah juga keterangannya oke, nggak ada peringatannya ya.
Baik, saya kembali ke browser lagi di sini localhost. Jadi kalau mungkin yang belum tahu atau yang sekedar mengingatkan lagi, kalau Apache, kalau SAM Anda itu Apache web servernya berjalan dengan baik, Anda ketikkan localhost saja. Kalau localhostnya tidak ada keterangan kesalahan atau tidak error, muncul seperti ini. Ya, jadi kita punya ini SAM Apache, database kita itu MariaDB, ya. MariaDB, PHP dan Perl. Versinya 717. Kemudian ini kalau mau mengelola database yang ada di database server MySQL kita ya, PHP MyAdmin, mungkin ada yang sudah kenal otak-atik seperti ini di SMK atau mungkin baru-barusan. Ini juga bisa. Jadi praktikum basis data menggunakan PHP MyAdmin juga boleh, bisa ya. Cuma nanti akan sangat kesulitan ketika ada banyak script yang harus diketikkan ya. Harus satu-satu ya. Tidak terdokumentasi dengan baik nanti itu ya. Makanya saya pilihkan editor yang memudahkan Anda belajar dan memahami SQL ini ya, MySQL, SQL ya, terutama SQL, bahasa SQL. Database-nya MySQL ya. Jenis-jenis database jangan sampai salah ya, jangan sampai lupa. Jenis-jenis database, database itu apa? Nanti ada pertanyaan seperti itu ya. Nanti kalau di seminar KP maupun seminar TA ya. Ada juga dosen yang menanyakan itu ya. Jangan sampai tidak mengerti ya. Database sampel. Ya, jadi untuk database server nanti database itu dia ada pengertiannya sudah pernah saya jelaskan. Kemudian jenis-jenis database ada MySQL, ada SQL ya, SQL Server ya, SQL Server, ya. Ada Oracle ya, ada Access. Ya. Paling ya itu yang diketahui nanti ya. Kemudian yang paling sering banyak digunakan ya MySQL ini. Saya kembali ke sini lagi. Ini sudah ada database banyak sekali di sini. Di sini ya. Saya mau ini ada order entry juga yang 2001. Apakah sudah lengkap ini? Oh belum ini. Belum ya. HP-nya coba saya cek. Oh sudah ada. Sudah ada function juga ya. Sudah lengkap ini ya. Oke, ada semua. Coba saya rubah ke order entry 2021B nanti ya. Jadi caranya bagaimana? Kita ikuti yang ada di e-learning-nya ini ya sebenarnya. Setelah di ini aktifkan ini sudah buka browser kalian, sudah ketikkan localhost PHP MyAdmin sudah, kemudian klik tab database, ya. Jadi klik tab database, ini maksudnya ya. Ini ya tadi ya database itu ya. Saya klik, ada banyak database di bawah ini. Kemudian saya ketikkan baru di sini nanti database name-nya. Ya. Ini ya. Order entry 2021. Misalnya A1 gitu ya. Saya gitu ya. Kemudian saya create di sini tombol create. Ini akan membentuk atau membuat database baru. Cara ini, langkah ini sebenarnya bisa Anda lakukan dengan mengetikkan scriptnya ya. Masih ingat ya membuat database apa ya? Create database ya. Kemudian namanya apa? Create database namanya apa gitu ya. Nah, ini sudah. Jadi kalau di SQL di scriptnya Anda ketikkan create database, nama database tadi apa? Order entry 2021 A1 gitu ya. Kemudian dieksekusi, kontrol enter atau dieksekusi. Nah, ini juga sama. Cuma ini pakai klik-klik gitu ya, pakai GUI. Cara ini sebenarnya sangat digunakan untuk mempercepat saja. Tapi sebenarnya diharapkan kalian itu tidak langsung menggunakan cara ini, tapi memahami perintah SQL-nya dulu, karena itu juga sangat penting. Ketika ada suatu trouble atau suatu query yang memang membutuhkan perintah SQL, ya Anda tidak bisa main klik-klik terus. Tetap Anda harus merangkai query demi query itu ya. Merangkai ya, select apa, kemudian from apa, nanti kalau ada join-nya gitu ya. Where-nya kalau ada where-nya juga dan seterusnya ya. Makanya saya dari awal
saya berikan skripnya, cara-cara menulis skripnya ya. Baik dari membuat database, tabel dan seterusnya. Kalau Anda sudah tahu cara ini mungkin dari lama sudah Anda gunakan mungkin. Tapi Anda juga tidak harus hafal semua memang skripnya itu ya. Bisa cari di googling dan seterusnya. Saya sendiri kadang-kadang ya, kalau lupa ya cari googling dulu. Ini sudah ada di sini A1, oh yang ini, maaf. Yang ini A1 2001 ini sudah ada. Cuma saya klik, ketika saya klik tidak ada tabel apapun di database. Ya memang karena ini database kosong ya. Kemudian kalau cara yang kedua setelah database-nya terbuka itu kan diaktifkan ya. Tapi kalau ini kan pakai klik ini ya. Kalau mengaktifkan pakai script pakai apa? Use nama database-nya ya. Use order entry 2021 A1. Tapi ini kalau dengan GUI semacam ini ya tinggal diklik. Atau kalau dengan MySQL Workspace-nya tinggal diklik juga sama. Ini diklik sudah aktif, sudah sama dengan perintah use. Kemudian mengisi database-nya dengan tabel kan create tabel ini dan seterusnya gitu kan. Kalau create tabel nanti tinggal berapa jumlah kolomnya berapa ini ya. Dan go nanti satu-satu dibuat. Tapi ini kita tidak membuat cara seperti ini karena Anda sudah lihai ya, sudah mahir membuat tabel dengan menggunakan perintah create tabel, kemudian bla 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 dan seterusnya ya. Sampai ke constraint-nya juga ya. Kita impor aja order entry SQL tadi yang sudah kita download dengan zip, kemudian kita ekstrak ya. Kita impor seperti ini ya. Kita impor ya benar ya. Kemudian cari ini choose file ini. Tadi di mana download, kemudian di ini ya order entry 2021 ya. Ada ini. Sudah masuk di sini, tinggal kita go nanti ya atau execute ya kalau di yang ya. Execute ini go ini. Tunggu beberapa saat karena ini tergantung kecepatan komputer kalian ya. Di sini juga ada tulisannya. Mohon bersabar ya. File sedang diupload. Oh, ternyata tidak usah terlalu lama menunggu ya. Sudah selesai, ada keterangannya ini import has been successfully finished. Ada 35 query yang sudah dieksekusi ya. Itu hasil dari ekspornya tadi kemudian diimpor lagi. Di sini sudah ada semuanya, apa saja sih di dalamnya ya. Banyak ini kalau mau dibaca satu-satu bisa. Dari mulai create tabel ya. Karena kan sudah ada database-nya ya, tinggal create tabel, insert into diisi datanya gitu ya. Create tabel, insert into lagi, order item dan seterusnya. Nanti silakan di baca-baca sendiri karena banyak sekali, ada 35 query ya. 35. Nah, di sini hasilnya sudah muncul tabelnya. Tadi kan enggak ada ya, kosong ya. Atau saya untuk meyakinkan lagi saya klik yang order entry 2021 A1 ini saya klik. Nah, sekarang sudah ada isinya. Tidak usah buat create tabel nah, karena sudah ada contohnya. Nah, ini nanti database ini yang kita gunakan untuk praktikum setelah ini gitu ya. Yang kemarin memang jadi mohon maaf memang kemarin saya memang tidak langsung memberikan ini ya karena supaya Anda paham dulu cara membuat database, cara membuat tabel, isinya dan lain sebagainya. Ya, meskipun juga saya tidak mengendaki harus sempurna tabelnya, kadang ada miss sedikit ya. Tapi ini nanti seragam ya. Jadi sudah tidak barabir lagi ya. Punyanya si A dengan si B, database-nya sama semua nanti. Seisi-isinya, di sini ada customer, ya kita lihat yang customer ini ya, misalnya. Kemudian saya browse, ya ini sudah ada, browse-nya juga ada. Strukturnya juga bisa kita lihat di sini. Ini browse tadi kan, ini strukturnya, gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Ada seperti gambar, berapa banyak? 6, ya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6. Dan sudah isinya semua. Gitu ya. Jadi cara mengimpor tadi ya. Tadi saya coba review lagi. Klik database sudah. Nomor 5 itu ketikkan order entry tadi sudah. Kemudian create. Ada database kosongan kita buat. Kemudian tab impor. Oke, sesuai langkah tadi ya.
terus cari tadi order entry SQL tadi sudah go tadi ya, yang agak lama prosesnya. Tunggu berusaha tergantung kecepatan komputer kalian. Jika berhasil, sudah saya sampaikan tadi ya, successfully finish ada 35 query. Kalau ada yang gagal error ya pasti error, nanti ada muncul keterangannya. Tapi insya Allah sudah clear nih, tidak ada errornya ya. Nah, yang 13 database order entry versi lengkap sudah siap digunakan. Dan saya tadi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf karena cara impor ini sengaja diberikan setelah Anda membuat database dan tabelnya secara manual untuk lebih memahami proses pembuatan database dan tabel ya. Jadi ada tujuannya. Kenapa saya dari awal tidak langsung pakai ini aja cepat, tapi nanti Anda malah tidak tahu prosesnya. Baik itu ya, jadi sudah semua. Sekarang ke modul 7 ya. Mungkin ada pertanyaan sebelumnya? Kolom chat kosong. Oh, enggak ada. Wah, sudah ada 150 orang yang online ya. Mungkin tadi masih sarapan. Ini bab 7 yaitu join dan subquery ya. Join dan subquery. Ada pertanyaan dulu mengenai impor tabel tadi seperti itu ya. Oh ya, tadi belum saya berikan cara bagaimana kalau mengekspor ya. Jadi ketika Anda sudah buat order entry ya, seperti ini. Saya punya nih database lengkap nih. Pamerkan ke temannya misalnya, ini lengkap nih. Terus temannya bilang, saya ngopi lah. Ngopinya gimana ini? Apakah klik kanan copy paste? Kan nggak ada ya. Ini bukan Windows Explorer ya. Caranya bagaimana? Caranya diklik database-nya. Saya punya nih kosong, ini lengkap ini, sudah ada isinya. Kemudian temannya minta ya, atau mau digunakan dipindah di komputer lain ya. Jangan dipindah se-hard disk-nya, bukan. Tapi di ekspor ini ya. Ini ada ekspor di sini. Ya. Di ekspor, posisi yang diklik database-nya ya, bukan tabelnya ya. Database-nya diklik, ini. Kemudian ekspor. Saya klik. Nah, ini kasih nama nanti apa di sini. Ya. Misalnya, atau nggak usah kasih nama ya, ini bisa. Nah, tidak usah kasih nama bisa. Ini hanya template ya, tidak perlu. Kemudian kalau buat template nanti malah buat baru lagi. Ini tinggal diginikan aja, pilih aja. Maaf, ini diajukan, yang ini tinggal di sini di formatnya yang dipilih. Maaf, yang ini ajukan aja ya. Ada quick custom, cara metode ekspornya. Ya. Kalau custom lengkap nanti lengkap seperti ini. Nah, ini lengkap. Kalau saya mau ngekspor tapi hanya tabel 3 tabel aja bisa di sini. Saya mau ngekspor hanya strukturnya saja. Oh, ini biar teman saya ngisi datanya sendiri gitu ya. Misalnya gitu ya. Jadi nggak mau full ya. Kalau yang diekspor datanya aja ya seperti ini nanti jadinya. Ada bisa nanti skripnya yang dihasilkan hanya insert into, nah nggak punya tabelnya malah ya. Jadi semua aja ya, kita anggap kita baik hati, kita semua aja kita akan ekspor semuanya formatnya SQL. Bisa formatnya Excel, spreadsheet, CSV dan lain sebagainya. Di sini ada. Tapi yang umum, yang lumrah kalau diekspor di .SQL nanti ya, format SQL. Ini kan tidak ditampilkan yang ini ya, tapi kalau custom bisa kita custom lagi yang lain. Banyak sekali ini ya, nggak usah rumit-rumit ya, karena hidup ini sudah rumit. Ini aja quick, kemudian SQL, go gitu aja. Nanti akan ada arah penyimpanannya di mana, kemudian di bawah itu ada namanya nanti apa. Gitu ya. Ini saya kasih nama biar nggak sama, hasil ekspor gitu ya. Biar panjang, hasil ekspor gitu ya. Ya, hasil ekspor order entry 2000. Satu di folder download. Kemudian save as-nya sudah terpilih seperti tadi, kemudian save. Nah, SQL inilah yang dikopikan ke teman Anda gitu ya. Biar teman Anda nanti
impor ya. Ekspor impor jangan sampai terbalik ya. Ekspor itu kan keluar gitu ya, impor memasukkan gitu. Ya. Ini yang dikopikan ya. Kali ini nanti. Nah, kali ini nanti yang dikopikan ke teman Anda. Sambil dilihat ukurannya, kalau dia berhasil biasanya ukurannya ada ukurannya biasanya gitu ya. Ukurannya tergantung isi database-nya, isi tabelnya ya. Nah, ini nanti sama dengan yang tadi, yang di mana tadi? Order entry ini sama, ya sama kan? Gitu ya cara mengekspor hasil tadi itu ya. Kembali ke sini lagi ke modulnya, kita ke bab 7 join dan subquery. Ini materi yang memang agak sedikit harus teliti ya, join ini ya. Ini saya lewati. Jadi join ini digunakan untuk menampilkan data dari gabungan dua tabel atau lebih, gitu ya. Karena kita punya beberapa tabel di satu database dan itu memang berelasi. Tujuan awalnya membuat database relasional itu memang supaya meminimalisir ya, duplikasi atau redundansi data. Seperti kita pernah contohkan, lihat, kita pernah contohkan database pustakaan. Pak, saya mau membuat database pustakaan, tapi saya cukup buat satu tabel saja. Ya, terus isinya apa? Isinya ya semua Pak, bukunya, anggotanya, peminjamannya ya. Ya, dipastikan nanti akan kacau itu pasti ya. Karena ada pengulangan nanti ya. Misalnya si A anggota ini pinjam buku basis data gitu ya. Transaksinya nomor sekian, tanggal ini. Kemudian nanti karena satu tabel ya dicatat di situ semua. Kemudian ada lagi nanti suatu saat si A itu pinjam lagi karena sudah habis masa pinjamnya mungkin ya. Suatu saat misalnya 1 bulan kemudian setelah dikembalikan pinjam lagi. Berarti kan dicatat ulang itu ya. Dicatat ulang tapi dengan duplikasi nama dan nama bukunya komplit. Apalagi namanya lengkap, ada alamatnya dan sebagainya. Itu pasti dipastikan dalam waktu singkat akan sulit sekali untuk melacak, untuk melakukan query, untuk melakukan filter dan seterusnya ya. Tapi beda halnya kalau dipisah-pisah tabelnya gitu ya. Tabel anggota sendiri, tabel buku sendiri, tabel transaksi sendiri gitu ya. Jadi nanti kalau mau cari anggota dengan alamat ini, fokusnya ya cuma ke tabel anggota saja ya. Nggak usah cari di tabel transaksi, apalagi di tabel buku yang nggak ketemu nanti malam. Ya, jadi ada fokusnya sendiri-sendiri. Nah, nanti pada saat dibutuhkan, pada saat transaksi itu kan dibutuhkan ya. Ini yang transaksi anggotanya nomornya ini, ID anggotanya atau ID peminjamnya ini ya. Ambil dari tabel anggota, dicek di situ. Oh iya ada benar. Aktif dia. Ya, dia masih mahasiswa gitu ya. Kemudian dia mau minjam buku dengan judul ini. ID-nya ini. Cek dulu di tabel buku. Oh ada ya. Ketersediaannya ada tidak atau sedang dipinjam. Misalnya punya 5 eksemplar gitu ya, 5 buku semacam itu ada tidak? Oh ada, jadi bisa kalau ada berarti bisa dipinjam gitu ya. Ya nanti sudah seperti itu. Nanti kalau ada tabel yang lain yang ada kaitannya itu, makanya relasi ya. Nah hal semacam itu nanti bisa dibantu dengan yang namanya join seperti ini ya. Ada 2 jenis join ya, inner join dan outer join ya. Sudah aja ya. Ini ya. Kalau inner join nanti hanya di sini, nanti outer join yang akan dibahas di bab 8. Inner join itu juga sudah cukup banyak juga pembahasannya. Jadi pada inner join atau yang sering disebut cross join ini, output atau hasil yang ditampilkan adalah data-data dari semua tabel yang terlibat. Karena satu database itu kan ada beberapa tabel ya. Jadi outputnya saya mau seperti contoh tadi perpustakaan ya, saya mau menampilkan transaksi peminjaman pada saat hari Selasa ini ya, atau Senin kemarin, maaf, pada hari Senin kemarin. Berarti kan kita butuh siapa saja, itu berarti nanti melibatkan tabel anggota, kemudian buku apa saja yang dipinjam berarti melibatkan tabel buku. Kalau nanti ada tabel yang lain, melibatkan yang lain juga ya, bisa. Ya berarti kan itu sudah lebih dari satu tabel yang dilibatkan ya.
Nah, ini juga kaitannya dengan ini. Jadi pada inner join ini hasil yang ditampilkan itu data-data dari semua tabel yang terlibat. Di mana baris yang tampil hanya yang memiliki kondisi kesamaan data. Kesamaan datanya di masing-masing tabel yang terlibat tadi mestinya ya. Karena ada relasinya. Nanti saya jelaskan lagi, simulasikan. Kesamaan data yang dimaksud yaitu kesamaan data berdasarkan relasinya. Ini sudah ada ya di situ ya, bisa dibaca modulnya. Kesamaan data foreign key dengan primary key tabel yang diacu. Ya, karena relasi kan gitu ya, primary key relasi dengan foreign key. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan nih ya, nanti diingat-ingat lagi caranya. Atau dibuka-buka lagi, diputar lagi videonya. Berikut adalah contoh bentuk umum yang disebut inner join. Kita langsung ke contohnya aja. Kalau ini malah pusing biasanya. Anda lihat tuh pusing biasanya. Kita langsung aja. Kita punya ini ya. Sudah saya transformasikan ke sini supaya nggak bolak-balik atas bawah gitu ya. Kemudian contoh 1 ini ya. Menampilkan produk name ini ya yang ya ini. Kita kembali ke awal dulu, mungkin sambil flashback yang mengingat-ingat lagi. Saya harapkan tidak lupa ya. Yang pertama tidak menggunakan join. Ketika kita mau menampilkan product name, vendor name dari tabel vendor dan produk, gitu ya. Kalau dari tabel vendor saja kan ini saya mau menampilkan ini kalau offline enak ini bisa langsung saya tanya anaknya ini, mahasiswanya. Di sini ada 10 orang soalnya. Jadi saya nanya bingung ke siapa gitu ya. Jadi kalau kita mau menampilkan vendor, nama vendornya dan kota tempat tinggal vendornya itu di tabel vendor tinggal mana Mbak? Apa Mbak? Masih ingat enggak? Yang masih ingat mungkin? Ini. Menampilkan nama vendor dan kotanya dari tabel vendor ya. Apa? Yang pertama apa mesti biasanya? Itu yang paling diingat mestinya dan paling keras mengucapkannya. Apa Mbak? Menampilkan, kalau insert itu kan mengisi, kalau menampilkan memilih. Masih ingat query Mas Bima mungkin atau mungkin Mas select from itu Pak, select from vendor. Bentar. Select From vendor. Yang di-select apa? Yang ditampilkan apa? Bintang from vendor. Tabel. Nah, kalau sesuai perintah di atasnya, berarti tidak bintang ya? Oh ya, yeah, select from vendor. Nama vendor itu apa? Kolomnya? Select fan country. Vendor name dulu. Ya, yeah, vendor name, fan name. Fan country, koma, gitu ya. Koma, fan country from kota, Mas. Oh, fan city berarti ya. Nah, city. Bukan city itu bukan lemah ya. Iya. Yeah. Itu kota ya. Ya, kemudian from ya. Dari tabel apa kan gitu ya? Iya, yeah, vendors. Vendors ini ya. Kalau ada syaratnya pakai order by. Syaratnya misalnya yang kotanya Semarang gitu ya. Berarti apa? In itu. In tanda dalam kurung. Yang pakai where aja. Kalau ada syarat pakai where ya gitu ya. Oh ya. Yeah. Apa Mbak? Where fan city. Fan city dalam kurung petik. Bisa begitu atau gini langsung. Oh iya, yeah. Sama dengan Semarang. Ya. Kalau ada, kalau nggak ada yang memang nggak muncul gitu kan. Sambil ngingat-ingat yang kemarin memang. Kalau diurutkan berdasarkan nama vendornya. Where fan name.
Where-nya sudah benar. Kemudian kalau pengurutan kemarin pakai perintah apa? Order by. Nah, diurutkan berdasarkan nama vendor berarti Fan name. Ascending atau descending. ASC apa DESC? ya, tergantung kebutuhan ya. Ya. Ascending atau descending. Urut abjad A sampai Z atau mau Z sampai A gitu ya. Karena ini nama. Gitu ya. Kalau angka ya 0 sampai angka besar atau angka besar sampai ke angka kecil. Begitu titik koma seperti ini ya. Ini kalau masih satu tabel ya. Gampang aja. Nanti saya tanya produk lagi mesti sudah bisa jawab ya. Saya yakin mungkin pada malu-malu gitu ya. Produk misalnya menampilkan nama produk dan harganya pasti tahu caranya. Karena ada contohnya gitu ya. Baik, lanjut berikutnya lanjut lagi kembali ke sini lagi. Tapi di sini tidak satu tabel ternyata ya. Di situ ada product name, vendor name dari tabel vendor dan produk karena memang product name itu ada di sini. Ada di product name, vendor name itu ada di sini. Product name tidak ada di sini. Kalau satu tabel gampang tadi ya langsung tinggal di select from ini. Tapi ini dua tabel. Bagaimana caranya? Kita gunakan cara yang tidak menggunakan join dulu. Nanti kita lihat perbedaannya ya. Saya kecilin dulu. Ya. Masih kekecilan nanti. Sini aja. Ya, ini ya. Ini ya caranya ya. Pertama aktifkan dulu database-nya ya pasti ya. Ini selalu diingat. Kemudian langsung aja select vendors.vendname. Nah, sekarang kita kenalan dengan yang namanya alias ini dot ini ya, kepunyaan ini ya. Jadi nanti kalau menggunakan query yang melibatkan dua tabel itu sebisa mungkin Anda tulis tabelnya juga ya. Jadi tidak langsung tulis kolom-kolomnya seperti ini tadi. Ya. Mana lagi? Ini ya. Ini kan saya tulis kolomnya. Nah, nanti kalau melibatkan karena memang hanya melibatkan satu tabel, jadi nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau nanti sudah dua atau lebih satu tabel, satu atau lebih dari dua tabel ya, maksud saya, ini kita harus sertakan tabel yang memiliki kolom ini seperti ini. Ya. Vendor name itu kepunyaan dari vendors, tabel vendors. Maka kita tulis nama tabelnya dulu vendors, kemudian dot, ya, titik gitu ya, titik. Jadi kepunyaan nanti ya, kepunyaan. Vendor name-nya ini miliknya tabel ini, gitu ya, vendors. Supaya apa? Sebenarnya ini supaya nanti tidak salah atau tidak ambigu ya. Karena ada suatu saat seperti ini kita mau menampilkan vendor ID, tapi yang mana? Kebetulan ini berelasi ya. Apakah vendor ID yang di vendors atau vendor ID yang ada di products? Nah, untuk mengatasi itu supaya tidak bingung nanti komputernya ketika dieksekusi ya penerjemahnya nanti ya. Kita biasakan menuliskan ini ya kalau melibatkan dua tabel ya. Nama tabelnya vendors titik vendor name ya, kemudian product name itu dari tabel products ya ini ya. Dua ini sudah berbeda tabelnya. Yang satu dari products, yang satu dari vendors. Karena saya ini perintahnya ini tadi di atas ini. Ya, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan, select ini dulu. Itu dulu yang di anu. Kalau tidak kemudian from, dari mana? Ada select, biasanya secara baku kan bentuk select itu ya, select from where gitu ya. Kalau mau ingat-ingat gitu ya, select from where, apa yang diselect, kemudian dari mana, from. Kalau ada syaratnya berarti where nanti ya. Kalau ada pengurutannya order by. Nah, nanti ini kita ketambahan satu lagi join gitu ya nanti. Tapi ini belum. From dari tabel mana? Dari tabel vendors dan products. Pakai koma, boleh seperti ini ya. Jadi kita melibatkan dua tabel, vendors dan produk. Tidak cukup berhenti sampai di sini, tapi ada persyaratannya. Persyaratannya apa?
karena ini berelasi, maka nanti yang diambil datanya itu kan kita butuh vendor name dan product name ya. Pastinya yang diambil tidak semuanya, tapi yang berelasi saja, yang ada relasinya. Kalau vendor ID V001 itu ada relasinya dengan produk V001 atau dia menghasilkan produk tertentu di sini, ya ditampilkan. Tapi kalau ada vendor yang memang tidak ada produknya di sini, ya, maka tidak ditampilkan. Jadi dengan cara gini, where di mana vendor ID yang ada di tabel vendors itu sama dengan vendor ID yang ada di tabel products. Cara bacanya begitu ya. Saya ulangi, yang pertama select vendors, select vendor name dari tabel vendors, product name dari tabel products, gitu ya. Makanya nulisnya titik, gitu ya, kepunyaan ini ya, milik. From tabel vendors, tabel products, ya, dan tabel products, 2 tabel dilibatkan. Nanti kalau 3 ya koma, nggak pasti ya. Cuma nanti tidak disarankan ya, memang cara ini tidak disarankan untuk lebih dari 2 tabel. Where syaratnya vendor ID, karena relasinya kan apa ini? Vendor ID kan? Nah, vendor ID ya masih ingat ya. Ini relasinya apa? Dulu ditanya, oh vendor ID ya karena ada garisnya Pak gitu ya. Coba kalau nggak ada garisnya gitu ya, nanti ditanya. Ya harus dikira-kira caranya bagaimana menentukan relasinya. Biasanya kalau di soal-soal yang mudah itu dicari yang sama namanya ini ya. Sama namanya ini ada. Apakah vendor name ada di sini? Nggak ada yang sama. Ini nggak ada semua. Yang ada yang cuma ini vendor ID ada kesamaan di sini. Berarti itu relasinya gitu ya. Cara mudahnya gitu ya. Cara berpikir mudahnya seperti itu. Padahal sebenarnya nanti kalau lebih dalam lagi cara berpikirnya ya vendor ID itu menghasilkan produk tertentu di sini. Atau produk-produk yang ada di sini itu punya vendor di sini. Nah, sudah seperti ini kita coba harusnya ya. Kenapa saya nggak nyoba? Ya, nulisnya seperti ini. Sudah ya, sudah sama. Ada pertanyaan mungkin ini dulu sebelum saya coba. Nanti munculnya seperti ini, nanti saya cobakan dulu. Jadi ada vendor name dan ada produk yang dihasilkan mestinya di sini. Asme ini Pak, ini ada sling Asme juga ada. Jadi banyak produk dari Asme ini ya atau ACME ini ya yang dihasilkan ya. Ini kelas A1 2020. Angkatan maksudnya 2020 ya. Kemudian sepertinya kalau ada modul yang sudah ada tinggal saya running aja nanti. Nggak ada ya udah. Oh modul itu nggak ada. Oke. Maka saya buat baru lagi file new query tab ini ya. Terus yang baru ya order apa tadi entry 2021 A1 ini ya. Bentar. Biasa crash ini ya. Tunggu sebentar. Saya kembalikan ke sini dulu ya. Dia kaget mungkin ya. Langsung dikasih perintah itu ya. Kemudian yang join ya. Yang join mungkin ini.
yang keluar ya. Samping-samping. Ini aman. Ya, sudah aman. Ini ya hijau ya. Terus order entry sudah. Saya gunakan database sampel yang sudah ada, sudah jadi ya. Ya, kita lihat aja sudah punya saya semua tabelnya. Ya, sudah siap semua, tinggal pakai. Ada 6 tabel ya. Baik, kemudian tadi ya, select vendor name, miliknya vendor, tabel vendor. Oh, ini saya kasih ini biar ada soalnya ya. Ya. Nomor 1 jika tidak menggunakan join ya. Select vendors, vendor name. Kemudian saya koma product name dari tabel products. Ya. Saya kecilin dulu. From dari tabel vendors dan produk. Rutenya boleh bolak-balik ya, terserah ya. Where produk ini kebanyakan. Where where vendor ID yang ada di tabel vendors itu sama dengan vendor ID yang ada di tabel products. Jadi sebenarnya ini mau mencari nama vendornya, kemudian product name-nya yang dipunyai dia apa, yang dihasilkan vendor itu apa. Misalnya vendor Microsoft gitu ya, product name-nya ada OS gitu ya, Fish gitu ya, ada database server dan lain sebagainya ya. Ini saya coba eksekusi, ya ada di sini. Nanti kalau mau ngecek ya tinggal silakan dicek aja, misalnya Aksme ini memang menghasilkan sling ini ya, Aksme ya, sling. Kita bisa cek di sini, saya coba cek dengan bantuan ini ya, dengan bantuan ini aja. Produk ya, produk ini saya cek sling ini ya, kelihatan sling itu vendor ID-nya 1003, benar ya? Apakah 1003 itu Aksme? Saya cek di vendor sini. Aksme ternyata benar 10. Jadi gitu. Keterkaitannya itu ya. Karena kita membutuhkan 2 tabel sebagai sumber. Nah, memang nanti kalau dalam database, dalam aplikasi sesungguhnya, baik programming maupun aplikasi sistem dan lain sebagainya yang menggunakan database untuk penyimpanannya, kita gunakan query semacam ini ya. Nah, tapi ini contoh yang tidak menggunakan join. Sekarang bagaimana kalau contoh yang menggunakan join ya? Kita kembali ke modul lagi. Hasilnya memang sama, Pak. Kenapa hasilnya sama kok pakai join gitu? Tadi sudah betul kok, Pak. Tapi lebih simpel. Nah, kita lihat nanti ya. Lebih simpelnya di mana? Kita sebenarnya selain menggunakan seperti ini, saya kembali ke sini lagi. Selain menggunakan kata-kata tabelnya di sini ya, ini sebenarnya bisa juga dengan seperti ini ya. Saya kasih dulu contoh yang lain.
atau penulisannya bisa seperti ini. Ini bisa saja diganti dengan kata-kata A, B, C, D, E, bisa. Ya. Tapi biasanya kalau tidak teliti ada yang salah mesti ya. Jadi tabel vendor saya wakilkan dengan A gitu ya. Bisa. Kemudian saya di sini S, A gitu ya. Bisa ya. Jadi seperti ini, dibuat aliasnya supaya lebih singkat. Atau kalau saya lebih suka membuat aliasnya dengan nama depan vendor, nama depan tabelnya ya, V vendors gitu ya. Kalau ABC bingung nanti malah. Kemudian produk ini saya buat P produk. Nanti berarti yang ini juga diganti vendors aliasnya, tabel products tadi aliasnya P ini. Seperti ini juga boleh lebih singkat ya. Moga-moga bisa. Oh bisa, alhamdulillah ya. Sama caranya, hasilnya sama ya. Cuma di sini ada pakai alias. Ya, mau lebih singkat lagi sebenarnya tidak hanya sekedar singkat, tapi sebenarnya join itu memang nanti digunakan untuk beberapa tabel. Karena kita tidak hanya ya, jadi tidak mungkin hanya melibatkan 2 tabel ya. Mestinya ada 3 tabel, 4 tabel, bahkan ada sampai seluruh tabel itu kita libatkan semua juga ada. Ya, dalam aplikasi sesungguhnya ya. Kita kembali ke sini lagi. Yang join ya, yang join ini jadi kita bisa menampilkan product name, vendor name dari tabel vendors dan produk. Untuk nama tabel kita bisa berikan alias ya, tadi sudah saya contohkan. Tabel vendor aliasnya V misalnya, tabel produk aliasnya P, boleh bebas, namanya aliasnya bebas, terserah. Anda boleh memberi alias tabel vendor itu dengan aliasnya tabel vendorsku, benar, tapi itu malah terlalu lama, terlalu panjang, malah jadi terlalu panjang. Alias itu sebenarnya dibuat untuk lebih mempersingkat ya. Jadi biasanya 1 huruf aja atau 3 huruf gitu ya, minimal gitu ya. Ven gitu misalnya itu, vendors gitu ya. PRO produk gitu ya dan sebagainya. Minimal memang 1 karakter ya. Ya seperti ini. Jadi caranya kita buat, saya langsung gini sini ya kalau menggunakan join ya. Jika menggunakan join. Nanti sudah dibandingkan atas bawah. Select. Nah, atasnya sama ya. Vendor name dari tabel vendor. Nah, Pak, itu V itu apa, Pak? Ya, nanti saya berikan aliasnya itu. V itu perwakilan dari vendors gitu ya. Karena di atas sudah saya contohkan juga. Kemudian saya langsung aja juga product name dari tabel produk, yaitu P aliasnya dari, nah ini baru bekerja nanti ya joinnya. Dari vendor vendor yang aliasnya itu ASV bisa join. Nah, sekarang join dengan produk ASV. Pak, nanti kalau lebih dari 2 gimana? Apakah langsung bisa join gitu? Ya, tidak, nanti kita selesaikan dulu ini baru join lagi. Nanti saya kasih contoh lagi ya. Seperti ini sudah join itu harus diikuti dengan relasinya apa gitu ya. Dengan perintah on. Di modul seperti itu ya ada ya. Vendors ASV join products ASV on. Jadi relasinya berdasarkan apa? Joinnya itu berdasarkan vendor ID. Ya, ini ada malam ya, berdasarkan hampir mirip, tapi di sini tidak menggunakan where, tapi pakainya on ya.
Oke, kemudian playgroup vendor ID sama dengan vendor ID yang ada di vendor, nah, sama dengan vendor ID yang ada di produk. On-nya gini menulisannya. Ini 11 Pak sama aja Pak, sama-sama panjang gitu ya. Apalagi ada tambahan join-nya. Ya mungkin saat ini Anda bisa menyampaikan seperti itu. Tapi nanti kalau sudah lebih dari 2 tabel akan terasa sekali manfaatnya kalau menggunakan join ini ya. Jadi tinggal nanti join gitu lagi yang apa sama dengan ini. Oh ada perbedaannya begini. Ini saya eksekusi dulu biar mantap ya, yakin apa yang saya ketik benar apa salah. Ya, sama ya, Aksme ini masih sering. Ini sama dengan tadi. Kalau ada perbedaan silakan disampaikan aja nanti. Pak ternyata beda Pak hasilnya. Nanti silakan disampaikan ya. Kalau yang sudah nyoba mestinya ya. Kalau yang belum nyoba mesti ya mengamini aja sama gitu ya. Seperti ini sudah. Kemudian ada cara lagi singkat lagi ya. Asnya itu bisa dihilangkan ya, tidak digunakan. Bisa tidak digunakan seperti ini. Mungkin saya beri contoh yang lain. Atau penulisannya bisa seperti ini. Ini enggak ada yang lagi disingkat lagi. Select. Ini mau disingkat lagi seperti apa enggak ada. Cuma asnya aja yang saya buang. Jadinya sama ya. Silakan diamati perbedaannya, tidak ada asnya ya. Ya ada chatting. Maaf lagi jaga wallet. Oh iya, walletnya saya ngomong ya tadi. Baik, saya lanjutkan. Terkadang ada mahasiswa yang lebih menyukai menulis tabelnya lebih lengkap daripada menggunakan alias. Ya itu tidak salah, juga tidak dihukum, juga tidak dilarang ya, juga tidak salah juga. Ya. Boleh saja, sah-sah saja ya, boleh ya. Seperti ini, Pak saya lebih suka ini saya tulis lengkap Pak, karena itu saya akan lebih paham gitu ya, bahwa ini miliknya vendors gitu ya. Boleh, nggak salah juga ya. Saya harus mengikat-ikat gini Pak, saya malah pusing saya gitu ya. Boleh, ada juga seperti itu pengalaman itu. Ya pasti nanti dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya mahasiswa itu pasti ada yang seperti itu ya. Jadi tidak usah pakai alias Pak, gitu ya. Langsung aja gitu ya. Boleh seperti ini ya. Ada pertanyaan mungkin? Silakan open mic bisa atau kolom chat juga boleh. Hasilnya sama ya. Ini tidak ada perbedaan yang saya ketikkan tadi. Joinnya saya perbesar aja karena fokusnya di join tadi ya. Ini on, nah sama vendor ID sama yang ada di free vendor sama dengan vendor ID yang ada di free. Join on alias. Ya, oke. Untuk lebih memahami lagi, coba ini saya kasih yang ini ya. Ini ya. Nah inilah yang gampang ini. Jadi saya ingin tahu nama customer ya, nama pelanggan yang dan tanggal pesanannya gitu ya. Misalnya gitu ya, dan tanggal pesanannya, udah gitu aja. Saya kasih clue aja ya. Ini melibatkan tabel customers dan tabel orders. Karena tanggal pesanan itu order date ini kan. Ya.
Kira-kira kalau pakai join gimana? Mungkin ada yang langsung bisa. Kalau bisa ya jangan Mas Bima lagi. Tapi kalau sudah nggak ada lagi ya Mas Bima lagi aja. Volunteernya itu ya. Nah, tanggal pesanan itu order date, nama customer itu cast name gitu ya. Ya, siapa yang mau mencoba melihat yang tadi dulu, Pak? Oh ya, dilihat dulu tadi ini. Ya, sudah toh? Di modul juga ada itu ya. Silakan kalau mau dilihat lagi. Gimana, Mbak? Yang pertama mestinya apa? Kata-katanya apa? Halo? Oh, ada yang chat. Apa sudah? Oh, chatnya sudah baca lebih. Yang pertama mesti kata-katanya apa, Mbak? Mas? Yang ada di sana? Select. Ya, select ya. Select itu pasti ya digunakan. Select C. Dot. Oke, langsung pakai alias C. Dot. Cast name. Name. Koma. Order item. Dot. Order apa tadi? Benar. OI. Ya, OI. Order item ya. OI itu fansnya Iwan Fals. Ya. Kalau suka Iwan Fals, kalau enggak ya udah. Acukan aja. Saya lihatkan ini dulu, maaf. Tapi enggak saya lihatkan ini. Ya, ada. Yes. OI order date. OI. Oh, sorry. Bukan order item ya? Iya. O saja ya? Iya. Oh, order maksudnya Order. gitu ya? Iya, order date. Order ini siapa? Ini Mas Bima, bukan? Iya, Pak. Oh, Mas Bima ya. Ada Bima 1, Bima 2, Bima 3 di sini. Orders. Oke, yang memang tugasnya counting itu counting ya Mas ya? Iya. Iya, Pak. Tugas counting itu memang harus berkorban ya sampai batuk-batuk sakit gitu ya. Jawabi di setiap forum kayak gini ya, Zoom meeting. Dosennya nanya, suara saya sudah terdengar Pak ya, yang jawabnya Mas Bima lagi gitu ya. Saya juga pernah jadi counting gitu ya. Orders gitu ya. Maaf, order date ya. Nah, Iya. sengaja saya salahkan ya. Biar dikoreksi gitu ya. Kemudian From customers. biar beda gini ya. From customer ya. Tabel ya. Iya. C. Ya. Nah, gitu. Ya, langsung dialiaskan. Join orders. Order. O. Spasi ya. O. Ya, spasi. O. On. Oh, joinnya saya bisa dulu biar. Oh iya. Biar deket. On. C cus ID. C. Dot. Customer ID. Ya, ini relasinya apa tadi? Relasinya apa? Customer ID ya? Iya, customer ID. Terus ID ini ya maksudnya. Jadi yang dipakai yang relasinya ya, customer ID sama dengan O dot customer ID. Titik koma. Sudah ini. Ada lagi enggak? Titik koma. Titik koma ya, oke. Ya, coba kita coba ya. Terima kasih Mas Bima dan yang lainnya ya yang sudah berdoa demi kesembuhan Mas Bima juga. Oke, saya coba ini ya. Nah, di sini ada ya. Jadi cuma ada 5 customer memang sementara ini ya. Dan ada 2 customer yang mengulangi lagi pemesanan ya. Order date-nya ini.
Gitu ya. Kemudian kalau nanti ada syaratnya lagi, tolong dong ditampilkan si Yosemite itu tanggal pesannya kapan, gitu ya. Berarti ditambah lagi ini ya, where Yosemite itu siap. Yosemite itu kolom apa, Mas? Yosemite itu loh. Saya ingin nampilin ini aja lah, gitu, misalnya gitu ya. Suatu saat misalnya. Custom Custom ya. Nah, Ya. custom itu miliknya siapa? sama dengan Yosemite. Ya, custom itu miliknya tabel apa? Tabel customer. Ya, berarti kita kasih C tabelnya dulu ya, iya. biar dia nggak kayak anak hilang gitu ya. Iya. Kasih ini name sama dengan Yosemite plusnya gimana? Yosemite Plaza gitu ya. Saya terjemahkan di sini. Kenapa saya tidak tulis di sini langsung ya? Jadi bisa digabungkan dengan syarat seperti ini ya juga ya. Ya memang kayak seperti ini harus banyak-banyak berlatih dan banyak-banyak latihan. Artinya satu apa dua? Satu ya mungkin ya. Satu, Pak. Satu ya. Ya. Jadi begitu. Oh iya satu. Tadi saya juga kalau ada yang dua tolong dirubah satu semua ya. Kadang ganti-ganti bahasa terus ke bawah gitu. Ini nanti tampilnya memang hanya Yosemite saja. Jadi kalau hanya dengan bekal ini customer aja, kita tidak bisa tahu kapan Yosemite itu pesannya tanggalnya karena di sini tidak ada informasinya. Tidak ada. Ini hanya full semua tentang all about customer, all about pelanggan saja. Semua tentang pelanggan, data-datanya dan lain sebagainya. Tapi tanggal pesannya kita bisa ketahui dari tabel order nanti dengan relasi ini pastinya. Nah, sekarang lagi biar ada challenge-nya lagi. Yang dipesan Yosemite itu apa saja? Nah, apa saja produk dan berapa gitu ya. Dan berapa yang dipesan, jumlahnya berapa, produk ID-nya apa saja dan berapa yang dipesan, jumlahnya. Itu berarti kan kita harus melihat di tabel mana? Ada yang tahu? Order item. Order item ya, Mbak. Benar ya. Order items ya. Berarti apakah ada relasi customers dengan order item langsung? Tidak ada. Tidak ada. Kalau seperti itu, berarti kita tetap harus melibatkan tabel yang dilewati dari relasi tersebut ya. Antara perjalanan dengan customers ke order item itu melewati tabel apa saja. Ya, yang pasti tidak melewati vendor ya, karena nggak ada jembatannya di sini ya, nggak ada garisnya. Kita melewatinya ini ya, jadi dari sini ya, nanti ketemu ini, terus ada lagi sini, nanti baru ketemu ini, gitu ya. Sekarang kita coba, kalau 3 tabel seperti itu, bagaimana menggunakannya dengan join ya? Kalau 3 semacam itu, berarti kita bisa dengan ini aja ya, saya munculkan ini aja lah ya. Kemudian ini saya copy. Ini. Nah. Mana tadi? Oh ini ya. Ini 3 ini. Nah, saya tunjukkan. 3 ya. Berarti customer sudah melewati ini. Jadi saya ingin menampilkan namanya, tanggal pesannya
kapan, kemudian yang dipesan produk ID-nya apa, dan kuantitinya. Produk ID itu kan dari tabel kalau Order item. order item. Berarti di sini saya singkat OI gitu ya. Iya. Saya nggak mungkin pakai O lagi karena sudah dipakai order. OI itu order item gitu ya. Atau tulis saja order item kalau Anda suka seperti itu ya. Kalau Anda penganut yang suka menuliskan tabelnya juga nggak apa-apa, nggak saya marahi gitu ya. Produk ID dan kuantitinya juga masih dari OI ya, order items gitu ya. Quantity. Oke, sampai sini from customer C join customer aliasnya C join order O. Apakah langsung Pak ada 3 Pak langsung aja saya join gini? Oh enggak seperti itu. Tidak semudah itu Ferguson gitu ya. Jadi langsung aja, bukan langsung aja. Sampai sini dibaca dulu. Oh iya betul. On-nya sampai ini ya. Oke. Kemudian ini sudah selesai join 2 tabel itu, ini dan ini. Ini langsung aja lagi join lagi ya, dijoinkan lagi. Nah, seperti ini jadi caranya. Jadi ini sudah selesai joinnya, on-nya juga sudah dituliskan berdasarkan apa, baru nanti ke sini dijoinkan lagi. Nah, jadi dianggap ini sudah jadi satu hal baru lagi, kemudian dijoinkan lagi ke sini dengan langsung aja menuliskan klausa join dengan order item. Itu tabel order item maksudnya gitu ya. Yang saya beri alias apa tadi? OI ya. Kalau mau langsung juga boleh. On gini juga boleh ya. Pokoknya setelah join terus on gitu ya. On apa? Apa sih relasinya itu orders relasinya itu apa sih? Kalau Order number, Pak. yang bawah iya yang ini sekarang ya. Kalau ini kan udah beres tadi ya. Sekarang yang ini order number ya. Order number yang ada di order ya. Sama dengan order number yang ada di order items. Seperti ini. Wah, banyak sekali Pak. Iya memang. Ini masih 3 tabel gitu ya. On-nya sudah, join-nya udah. Jadi kalau ada join pasti pasangannya ada on, join juga ada pasangannya. So, kalau mau nggak bingung, saya tulis di bawah ini ya, supaya nggak bingung ya. Pokoknya join-nya ada 3. Join-nya ada 3. Join-nya ada 2. Ya, on-nya mestinya ada 2 gitu ya. Baru where-nya tadi saya naikin lagi ke atas. Gitu ya. Jadi saya memang benar-benar mau menyelidiki use submit please gitu ya. Kapan dia pesannya, produk ID apa yang dia pesan, berapa banyak yang dia pesan. Nah, saya nggak mau nulis lagi, saya nulis aja di generasi pemalas. Ini. Pastikan lagi sudah ya. Nah, ini select, berarti from-nya join-nya ini, on-nya sudah ini beres. Saya joinkan lagi dengan order item aliasnya ini berdasarkan order number dan miliknya customer name yang masih miliknya C, bukan OI. OI nggak ada customer name. Kemudian saya coba. Ya. Nah, ternyata dugaan saya betul. Dia belanja TNT gitu ya. Wah, teroris berarti ya. The submit place gitu ya. Pesannya ini produk ID-nya TNT 2. Saya nggak paham TNT 2 itu sebenarnya apa. Asal aja ini ya. TNT 2 sejumlah 100. Wah, ini lumayan. 100 banyak dia. Ya. Nanti kalau Anda nggak percaya lagi, silahkan dicek lagi. Jadi dicari satu-satu gini ya. Ini ya, order item ini. Cek order item. TNT 2. Ini. TNT 2.
Yang dibeli kan TNT2 ya. Tapi order number-nya itu 20.007. TNT2 ada 2 ya. Ini di order item ya, TNT2. Kalau Anda mau menyelidiki apa iya itu yang dibelanjakan, apa iya itu yang dibeli gitu ya. Cek aja di order item TNT2. Di situ ada 2 TNT2, ada nomor pesanan TNT2 tapi ada perbedaan ya. Yang pertama nomor pesannya 20.005 yang ada di atas itu ya, nomor 3 itu ya, 3 garis ketiga itu ya. Kemudian ada juga yang di baris berikutnya TNT2. Mungkin kalau Anda lihat kuantitinya, mungkin Anda sudah langsung tanggap itu ya. Yang dipesan yang order number 20.007 karena jumlah kuantitinya yang 100, bukan yang 5. Nah, tapi dicek lagi, jangan-jangan saya salah itu ya. 20.007 benar order number-nya. Saya cek lagi order number-nya di bagian mana? Di sini ya. Di bagian mana ini? Saya cek di sini. Oh, di sini. Karena order number itu saya cek di sini bisa di order. Saya cek di order 20.007. Itu ada, saya harus paskan dulu biar detektif Conan. 20.007 ya. Ini di sini ketemu tanggal pesannya itu 30 September 2011. Sudah lama. Kemudian yang pesan ID-nya, customer ID-nya 10.004. Berarti 2.500-an ya, 10.004 ya benar ya. 2.500-an. 10.004 maksudnya kodenya ya. 20.007, 10.004. Ya, 10.004 itu siapa? Cek lagi di sini di customer kalau masih penasaran. Dan akhirnya kita menemukan si Yosemite ini 10.004 Yosemite. Alamatnya ini. Ya. Itu ya. Seperti itu caranya. Mungkin ada pertanyaan? Itu masih 3 ya. Masih 3. Nanti sebenarnya ada yang 4, 5, bahkan ada yang lebih dari itu. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Join 3 tabel ada juga ya, di sini ada. Memang saya tadi menggunakan yang ini, tapi langsung saya praktekkan biar nggak terlalu banyak membaca dan selesai. Ada pertanyaan? Sudah 1 jam? Tidak ya? Ya, betul ya. Kalau melibatkan, nah ini satu lagi. Tadi kan kita belum ketemu ya. Ya memang benar Yosemite ini, pesan ini, tanggalnya ini 30/9/11 ya, 30 September ya benar ya. Jadi betul ya 30 September. Ini. Ada pertanyaan, berarti kalau tambah tabel apa tambah join tadi Mbak? Tambah tabel lagi, berarti joinnya ada tambah lagi. Iya betul memang. Ya, kita coba cek ini nama customernya. Kita sudah dapat data ini mungkin sudah cukup, tapi mungkin ada yang masih penasaran lagi. Jangan-jangan itu hanya ID produk ya, TNT2 itu ya. Kira-kira nama produknya apa sih? Nah, penasaran lagi kan. Kita lihat di sini sebenarnya produk ID itu juga di sini ada relasinya lagi. Kita bisa langsung nanti ke sini. Ya, kita bisa tahu nama produknya apa, harganya berapa, dan deskripsinya apa. Nah, berarti kalau ada pertanyaan, ada tambahannya lagi, Yosemite itu pesannya tanggal berapa, ID produknya apa, berapa pesannya, dan apa nama produknya, gitu ya. Nah, berarti melibatkan tabel produk. Nanti ditambah join lagi, Mbak. Ya, setelah on yang terakhir tadi. Sebelum where mestinya ya. Sebelum where itu paling terakhir pasti. Itu ya, ditambah lagi. Silakan dicoba ya. Nanti kalau ada yang sulit ditanyakan. Ini memang tidak saya temukan ya, supaya penasaran ya, supaya nyoba ya. Kira-kira nama produknya apa? Ya, nanti saya tanya Mbak Erwina dan kawan-kawan yang ada di sini ya. Setelah ini penemuan ini mestinya. Nama produknya apa? Yang lain silakan dicari sendiri. Dicoba nama produknya apa, nanti apa betul ini Pak nama produknya juga boleh disampaikan. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan mengenai join. Ini masih inner join, jadi masih, tapi ini juga sudah cukup banyak tadi yang disampaikan ya.
Sudah habis modulnya juga. Silakan, ada tugasnya. Waktunya juga sudah cukup lama ya. Tidak perlu meminta waktu sekian purnama gitu ya. Cukup 1 minggu aja saya beri waktu, itu sudah cukup lama itu ya. Terima kasih, saya akhiri sampai di sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.